2115004. Saya Vila Jenny dengan NIM 2115613. Perkenalkan, nama saya Via Dewi Aprilia dengan NIM 2115023. Kami merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung dengan Fakultas Tarbiyah dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 3. Oke, di sini kami akan membuat yaitu tugas UAS UI. Nah, tugas yang mengampu mata kuliah kami yaitu Bapak Isa Jafari SPD. Di sini kami akan membahas mengenai zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Baik, di sini saya sebagai seorang yang mengeluarkan zakat dan saya sebagai penerima zakat. Oke, yang mana tata caranya yaitu sebagai berikut. Baiklah, yang pertama pegang dulu berasnya. Setelah itu si pengeluar zakat membacanya. Oke, yang mana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitrah lillahi ta'ala. Jadi hasil dari 12.000 gram, 12.000 per kilo dari beras, dan yang harus dikeluarkan zakat fitrah adalah 2,5 kg beras. Hasilnya adalah, karena satu angka di belakang koma, 01-nya dicoret, 1, 2, 3. Hasil yang harusnya dikeluarkan adalah 30.000. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang zakat mal mengenai zakat pertanian. Nah, di sini nih ada hasil panen kami, panen saya dan dia. Nah, di sini anggap saja ini 4.000 kg. Nah, jadi ini cabai ini dari pengairan yang gratis, maksudnya itu dari air hujan ya, bukan kayak misalnya dari air buatan, bukan dari air hujan, jadi gratis. Jadi ini ngambilnya zakatnya itu 10% gitu, nah, untuk membayar zakatnya. Jadi ini sebutlah 4.000 kg hasil panen kami tadi, 4.000 kg. Nah, setelah itu ini kami akan mengeluarkan zakat 10% ya, zakat yang akan kami keluarkan. Oke, selanjutnya berapa sih zakat yang harus kami keluarkan dalam zakat pertanian jika kami mempunyai hasil pertanian 4.000 kg? Oke, dengan yang harus dikeluarkan tadi 10% ya. Jadi begini cara penghitungannya. Yang pertama, ini 10% tadi berarti 10/100 dikalikan dengan hasil pertanian kami tadi yaitu 4.000 kg. Oke, ini kan nolnya ada 2, ini nolnya ada 2, dicoret saja. Nah, jadi tinggal 10 dikalikan dengan 40 jadi sama dengan 400. Oke, jadi yang harus kami keluarkan tadi itu 400 kg dari hasil zakat mal per hasil pertanian 400 kg. Oke, itu saja hasil dari proses pembayaran zakat pertanian tadi. Terima kasih. Nah, pembahasan selanjutnya adalah zakat mal, yaitu berupa emas. Zakat mal berupa emas, yang mana sebagai berikut contohnya. Maya ingin membeli emas hari ini, sedangkan harga emas di pasaran itu mencapai 1 juta per gramnya. 1 juta per gramnya. Nah, maka jumlah nisabnya zakat penghasilan itu berupa 85 gram emas. Nah, sedangkan kadar zakatnya senilai
kadar zakatnya senilai 2,5% serta haulnya selama 1 tahun. Kita ambil contoh yaitu Maya dalam 1 bulan itu berpenghasilan 15 juta. Nolnya kita taruh dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 juta itu nolnya ada 6. Sedangkan kadar zakatnya zakat yang harus dikeluarkan oleh Maya adalah 2,5%. Kita kalikan dulu. 5 kali 5 25, 7, 5 kali 2 10, 2 kali 1 3. Nah, 5 7 3. Nolnya kita ambil, kita tarik ke bawah 1 2 3, 1 2 3. Nah, karena dia setara dengan 2,5, maka 2,5 itu jika dipersenkan dan dibentuk jadi desimal itu adalah 25/100. Nolnya kita coret, nolnya kita coret. Masih ada satu angka di belakang koma, yaitu kita coret juga nolnya. Jadi 3 angka 0 ini kita coret karena dalam bentuk desimal. Maka pengeluaran zakat mal berupa emas yang harus Maya keluarkan adalah 375.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat profesi atau bisa juga disebut dengan zakat pendapatan. Nah, zakat profesi atau zakat pendapatan ialah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisabnya. Nah, contoh profesinya seperti dokter, notaris, guru, karyawan, dan lain-lain. Nah, saya akan memberikan contoh cara penghitungan zakat profesi. Misalnya dalam studi kasus, Cipung adalah seorang pegawai bank swasta yang berpenghasilan per bulannya sejumlah 7.500.000. Selain gaji, Cipung juga menerima pendapatan lain berupa bonus, THR, dan uang saku. Dari hasil ini ia dapat penghasilan sebesar 15 juta per tahun. Karena batas nisab zakat sebesar 6.900.000, maka Cipung sudah wajib membayar zakat profesi dikarenakan penghasilannya per bulan ialah 7.500.000. Nah, jadi penghitungannya kadar dari zakat profesi yaitu 2,5/100 dikali dengan penghasilan per bulannya yaitu 7.500.000, yaitu sama dengan 187.500.000 per bulan. Nah, bagaimana dengan per tahun? Jadi penghitungannya 2,5% dikali per tahunnya Cipung mendapatkan 15 juta dikali 15 juta, maka hasilnya 375.000 per tahun. Saya akan menjelaskan mengenai warisan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu warisan. Warisan itu dalam bahasa Arab yaitu
warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggalkannya. Nah, jadi warisan itu orang yang meninggal dunia dan ada harta yang ditinggalkannya. Untuk studi kasusnya itu saya gambarkan seperti contoh, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, ibu, dan satu anak laki-lakinya. Dan penyelesaiannya itu harus ada ditinjau dari 3 perspektif. Yang pertama itu tidak meninggalkan hutang, yang kedua wasiat jika ada, dan yang ketiga warisan jika hartanya masih ada. Nah, dalam kasus ini, dalam contoh studi kasus ini, seorang perempuan itu berupa istri yang meninggalkan harta sebanyak 600 juta. Lalu bagaimana proses pembagian warisan jika dilihat dari permasalahan tersebut? Oke, cara penyelesaiannya itu yang pertama ada suami, yang kedua ada ibu, dan yang ketiga anak laki-laki. Yang suami, ibu, dan anak laki-laki, suami mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, sedangkan anak laki-laki itu asabah, yang artinya sisa dari suami dan ibu nanti. Oke, 1/4 itu nilai apa? 1/4 itu nilai mutlak dari pembagian harta waris, itu juga dengan 1/6 untuk ibu. Oke, 1/4 itu dikalikan dengan 12, yang mana mendapatkan hasilnya 3. Nilai 12 itu nilai kelipatan dari 4 dan 6. Dan penghitungan untuk ibu, 1/6 dikali dengan 12 hasilnya 2. Oke, untuk anak laki-lakinya itu sisanya yang nilai kelipatan ini 12 dikurang dengan suami 3 dikurang dengan ibu yang hasilnya 7. Nah, cara penghitungannya, duit istri 600 juta dibagi dengan 12 sama dengan 50 juta. Sedangkan untuk pembagian suami itu ada 3, nilai kelipatannya 3 dikali dengan 50 juta, hasilnya ada 150 juta. Sedangkan untuk ibu, hasil kelipatannya ada 2 dikali dengan 50 juta, hasilnya itu 100 juta. Sedangkan anak laki-laki itu 7 dapat dari sini, 7 dikali dengan 50 juta, hasilnya 350 juta. Hasil keseluruhan suami, ibu, dan anak laki-laki ini ditambah itu adalah 600 juta, setara dengan harta peninggalan dari istrinya. Jadi pembagian warisan untuk suami itu sejumlah 150 juta, ibu 100 juta, dan anak laki-laki mendapatkan 350 juta dari peninggalan harta istri yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apabila seorang suami yang meninggal dunia. Nah, dalam studi kasus, contohnya seorang suami meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, 2 anak perempuan, istri, dan seorang ibu. Nah, beliau meninggalkan harta warisan sebesar 60 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Nah, langsung saja ke penjelasannya. Seorang suami tadi meninggalkan istri, lalu meninggalkan ibu, lalu meninggalkan anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Nah, istri mendapat bagian 1/8 dari harta suaminya. Nah, ibunya mendapatkan 1/6, sedangkan
anak laki-laki itu asobah atau sisa. Begitu pula dengan anak perempuan, asobah atau sisa. Nah, dari sini langsung kita kali 1/8 dikali dengan jumlah warisannya sebesar 60 juta, yaitu adalah 7.500.000 rupiah. Nah, sedangkan ibunya mendapat bagian 1/6 dikali dengan harta warisan 60 juta, yaitu sebesar 10 juta. Lalu kita jumlahkan 7.500.000 ditambah 10 juta sama dengan 17.500.000 rupiah. Langsung kita jumlah 60 juta dikurang 17.500.000 sama dengan 42.500.000 rupiah. Dibagi dengan 4. Mengapa dibagi dengan 4? Karena anak perempuannya itu 2. Terus anak laki-lakinya itu walaupun anak laki-lakinya 1, tapi mendapatkan 2 bagian. Jadi 42.500.000 dibagi 4 sama dengan 10.625.000 rupiah. Jadi anak laki-lakinya karena dikali 2 jadi 10. Jadi mendapat karena anak laki-laki lebih tinggi derajatnya dari anak perempuan, dan dalam harta warisan pun hal seperti itu. Jadi dia mendapatkan 2 kali lipat, yaitu sebesar 21.250.000 rupiah. Untuk satu anak laki-laki mendapatkan 21.250.000 rupiah. Sedangkan untuk anak perempuan dia tetap yang mendapatkan 10.625.000 per orang. Jadi satu anak perempuan mendapatkan 10.625.000. Jadi dapat disimpulkan seorang istrinya mendapatkan 7.500.000, sedangkan ibunya mendapatkan 10 juta. Total dari kedua orang tersebut mendapatkan 17.500.000 rupiah. Nah, sedangkan anak laki-lakinya tadi mendapatkan 21.250.000 rupiah, sedangkan perempuan 10.625.000 rupiah. Kalau dikali 2 yaitu sama hasilnya 21.250.000 rupiah. Jadi 21.250.000 rupiah ditambah 21.250.000 rupiah, jumlahnya 42.500.000 rupiah ditambah dengan 17.000.000. Anak laki-laki mendapatkan 21.250.000 rupiah, sedangkan anak perempuan karena 2 orang anak, jadi hasilnya juga sama 21.250.000 rupiah. Kita jumlahkan 21.500.000 rupiah ditambah 21.500.000 rupiah. Lalu anak laki-laki berjumlah 21.000. Jadi anak laki-lakinya kan mendapat 21.250.000 rupiah, sedangkan anak perempuannya karena 2 anak perempuan jadi 10.625.000 ditambah 10.625.000 sama dengan 21.250.000, sama dengan anak laki-laki jumlahnya. Jadi 21.250.000 rupiah ditambah 21.250.000 rupiah, kita jumlahkan jadi hasilnya 42.500.000 rupiah. Nah, lalu kita jumlahkan lagi dengan hasil dari kedua ibu dan istri tadi ditambah 17.500.000 rupiah. Kita jumlah jadi hasilnya 60 juta rupiah. Nah, ini sama dengan jumlah keseluruhan dari ahli waris tadi meninggalkan harta sebesar ini. Kami akan melaksanakan penguatan jenazah. Nah, yang pertama
memandikan jenazah. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Yang ketiga menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Nah, proses perawatan jenazah ini disebut dengan 4M. Memandikan yang awalnya yang akan kami lakukan saat ini. Nah, yang kedua tadi menyolati, mengkafani dulu baru menyolati, setelah itu baru menguburkan. Nah, oke, langkah-langkah yang pertama, kami akan memandikan jenazah. Nah, sebelum memandikan jenazah, kami akan membaca niat terlebih dahulu. Nah, anggap saja ini jenazah perempuan ya. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan an hazihil mayitati lillahi ta'ala. Oke. Baiklah. Selanjutnya kami bertiga memiliki bagian masing-masing untuk membersihkan jenazahnya. Nah, saya akan membersihkan bagian kepala, teman saya ini akan membersihkan bagian kemaluan, dan teman saya yang terakhir yaitu akan membersihkan bagian kakinya. Oke, selanjutnya saya terlebih dahulu di sini saya akan membersihkan bagian yang berlubang atau tempat keluarnya cairan, yaitu ada matanya. Saya akan membersihkan bagian matanya. Nah, setelah itu membersihkan bagian hidungnya, membersihkan bagian telinga. Nah, saat memandikan jenazah ini itu memakai sabun wangi ya. Nah, oke, setelah membersihkan semuanya, saya akan membersihkan yaitu bagian tangannya, yaitu bersihkan bagian sela-sela jari tangannya. Bersihkan tangan saya masukkan ke dalam kain. Bersihkan sela-sela jari tangannya. Nah, oke, selanjutnya teman saya akan membersihkan bagian kemaluan. Oke, yang pertama-tama teman saya akan mengurutkan perutnya secara perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Nah, setelah itu, kepalanya saya angkat agar kotorannya lebih mudah keluar ya. Oke, setelah itu teman saya akan membersihkan bagian kemaluannya, yaitu menunjukkan jarinya menggunakan jari telunjuk, jari sebelah kanan. Oke, selanjutnya teman saya akan membersihkan bagian kemaluannya dengan bersih. Oke, setelah bagian kemaluan, bagian bubur, bersihkan bagian buburnya. Oke, jika sudah bersih, selanjutnya teman saya yang terakhir akan bersihkan bagian kaki. Nah, teman saya itu membersihkan bagian kakinya, bagian kepalanya, diusap-usap, dan bagian sela-sela jari kakinya, bagian kukunya juga dibersihkan. Oke, jika sudah bersih, selanjutnya ini saya bertugas untuk menyiramnya. Nah, bisa disiram sebanyak 3 kali, 5 kali, ataupun 7 kali. Itu disiram dengan jumlah yang ganjil. Oke. Selanjutnya saya akan menyiramnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, maaf. Oke. Sebelumnya sebenarnya itu dalam memandikan jenazah itu ada 4 orang ya. Yang pertama di bagian kepala, di bagian kemaluan, dan bagian kaki, dan yang satunya lagi untuk menyiramnya. Oke. Pertama-tama saya akan menyiramkan bagian sebelah kanan dengan tidak putus-putus, dan sambil membaca selawat. Selanjutnya bagian kirinya, bismillahirrahmanirrahim.
proses memandikan jenazah. Oke, baiklah. Selanjutnya proses kedua yaitu mengkafani. Nah, memandikan tadi yaitu menggunakan kain bagus yang biar badannya wangi. Nah, setelah itu kami akan mengkafani jenazah. Nah, ada 3 helai, ada 2 helai, anggap saja 3 ya. Nah, ini 1. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kami mengkafani jenazah, kainnya itu diisikan pakai minyak. Badannya, pasang di bagian badannya juga, dan juga pasang di bagian kakinya, ya di bagian kaki pasang. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir, karena ini jenazah perempuan, pasangkan perutnya, maksudnya ini warna putih. Jangan hijab semasa dunia ya. Ini hijab harus benar-benar tutup rambutnya. Kalau di dunia kan banyak modelnya hijabnya. Kalau ini sama aja ya. Ini auranya, maksudnya auranya tertutup. Oke, selanjutnya setelah dipasangkan kainnya, terakhir itu diikat
takbir. Yang pertama itu membaca niat. Nah, yang pertama yaitu saya akan membacakan niat untuk mendoakan jenazah laki-laki. Nah, posisinya itu imamnya itu ada di dekat kepalanya. Oke. Niat untuk menyolati jenazah perempuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk jenazah perempuan itu di tengah-tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin. Fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taqina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, oke teman-teman. Jadi dalam praktek sholat jenazah ini, yaitu yang pertama membaca niat. Nah, saat takbir pertama, nah seperti saya lapaskan tadi, yaitu membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca surah pendek. Langsung saja lanjut takbir kedua, yaitu membaca shalawat bersama Tuhan. Yang selanjutnya yang ketiga, yaitu membaca doa untuk si mayit tadi. Yang keempat juga membaca doa khusus si mayit juga. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu proses penguburan. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu untuk penguburan jenazah, yaitu ada 3 orang yang di atas yang memberikan jenazah ini kepada 3 orang yang jalan wafat. Yang tadi menyambut jenazah dari atas, lalu kan. Nah, ada lubang untuk pas untuk jenazahnya. Setelah itu jenazahnya dibuka tali atasnya. Nah, dibuka tali atasnya. Kemudian dibuka. Nah, setelah itu hadapkan ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat. Jenazah sudah menuju mana, sudah menghadap kiblat. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah itu si jenazah sudah menghadap ke arah kiblat. Setelah itu ada tiga gumpalan tanah, yaitu tanah yang berasal dari yang lahatnya tadi, berbentuk gumpalan atau bola-bola, diisikan di dekat sininya, dekat kepalanya, dekat badannya, dekat kakinya, biar menyangga si jenazahnya agar dia tetap menghadap ke sini, biar dia tidak tumpang gitu. Nah, oke. Selanjutnya, setelah itu lanjut akan diisikan papan yang sesuai dengan ukuran yang lahat tadi. Diisikan agak miring, dia tuh gini bentukannya, 1, 2, 3, 4 sampai bentukan kakinya. Setelah itu yang di bagian kepalanya ini jangan ditutup terlebih dahulu karena akan diazani terlebih dahulu. Oke, selanjutnya
Nah, yang bagian yang dekat kepala tadi, nah akan mengazani si jenazahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, baik, selanjutnya setelah diazani, selanjutnya orang yang di atas tadi akan menyisikan tanahnya. Nah, 3 orang yang di dalam yang lahat tadi yaitu yang menginjak-injak tanahnya agar padat. Nah, sebelum diisikan tanah tadi diisikan kayak dahan-dahan yang ada daun-daunnya, diisikan dulu di atas papannya tadi. Nah, di bagian kepalanya juga ditutup, bagian itunya tadi, papannya tadi ditutup. Nah, setelah itu bagian yang di atas tadi yaitu mengisi tanahnya ke bawah, liang lahat. Nah, yang di dalam lahat menginjak-injaknya sampai padat agar tidak kemasukan air. Nah, injak-injaklah, tanahnya lagi, injak-injak terus, injak-injak ya sampai padat. Nah, setelah itu setelah pas atau rata tanah, setelah tanah yang dari yang lahat tadi sudah dikembalikan semua, setelah itu diberikan seperti kayak kayu dibentuk setengah lingkaran gitu untuk menandakan dia bahwa dia ini baru meninggal gitu. Diberikan kayu setengah sampai tertutup kakinya gini, setengah gitu, kepala juga diberikan. Nah, setelah itu diberi tanda seperti nisan gitu, 2 di dekat sini, di sini. Nah, oke. Selanjutnya itu saja proses penguburan. Dan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.